Bayangkan aja 100 jurnal, ya syaratnya harus jurnal internasional berreputasi juga. Titik-titik terendah kita dalam sebagai mahasiswa ya. Rasanya udah saya nggak sanggup lagi untuk studi S3. Ya berbagai pertimbangan, kayaknya kalau saya sudah terlanjur basah, kalau saya harus stop dari sekarang, kayaknya perjuangan saya selama ini agak sia-sia. Catatan anak kampus. Halo Welcomestar, kembali lagi di Cakam Catatan Anak Kampus bersama aku Megista. Dan hari ini aku dan tim aku udah ngundang salah satu dosen di Institut Teknologi dan Bisnis Polkomtek yang baru aja nyelesain studi S3-nya nih. Oke, Bapak boleh perkenalkan? Oke, nama saya Hendra Hadi Wijaya. Di sini saya dosen bisnis digital. Oke, Pak Hendra Hadi Wijaya biasa dipanggil siapa Pak? Boleh dipanggil Pak Hadi. Pak Hadi, Iya. Oke. Halo Pak Hadi, Ya, selamat halo datang juga. di program ini di Cakam. Nah Pak Hadi, kan Bapak ini baru nyelesain studi S3-nya nih ya Pak ya? Iya. Nah, kan studi S3 nih pasti stres banget nih ya Pak ya. Aku aja S1 mungkin udah Iya, menggap-menggap, apalagi S3. Nah, apa nih Pak yang memotivasi Bapak untuk melanjutkan studi S3 di tengah kesibukan mengajar? Iya, sebenarnya saya motivasi saya sebenarnya untuk S3 ini sudah lama sebenarnya. Kemarin dari tahun 2017 ya. 2017 memang sudah ada planning untuk S3. Ya, emang dari dulu sih. Mungkin baru terwujud sekarang. Ya, kan ada lika-liku kita dalam proses studi. Oke, nah kalau dari di awal-awal ngejalanin S3 ini gimana Pak? Ada perasaan gimana? Kalau awal kuliah itu asik banget. Asik? Asik Oh, ya. oke. Sebelum, jadi kayak semester 1 aja lah iya, ya asik ya? sebelum nulis disertasi. Oh, Asik disertasi. banget. Asik. Asik. Oke. Nah, ada mentor atau mungkin dosen yang menjadi motivasi atau inspirasi dari Pak Hadi? Iya, Siapa tuh? itu pertama dulu dosen pembimbing saya S2 dulu yang di Unsri. Ya, dia selalu memberikan motivasi saya. Beliau sudah saya anggap kayak ibu saya sendiri. Ya, lumayan dekat saya sama beliau. Oke. Ya, beliau selalu memberikan motivasi ke saya untuk melanjutkan studi S3. Katanya mumpung usianya masih muda. Iya. Kalau sekarang udah berapa nih Pak? Berapa ya sekarang? Kira berapa ini? Tapi masih muda kelihatan 17 17 ya. 17. Oke. Kelihatan tua nggak nih? Bapak ya? kelihatan fresh, kelihatan muda gitu. Dan aku juga udah pernah diajar Pak Hadi juga. Iya. Seru. Oke Pak, lanjut lagi nih Pak. Nah kan Bapak berarti kan jadi mahasiswa juga nih ya. Dan Bapak juga di lain sisi bakal jadi dosen juga di Polkomtek. Gimana tuh cara ngatur waktu atau manajemen time-nya? Iya, ini dua peran sekaligus. Ya, kemarin saya juga S3-nya itu kebenaran izin belajar. Jadi saya ada kewajiban kalau sebagai dosen itu tetap menjalankan tridharma, salah satunya mengajar. Oke. Ya, ketika saya mengajar, ya saya memposisikan saya sebagai dosen. Ya, ketika ada permasalahan-permasalahan ketika selama studi, ya saya lepaskan dulu bebannya. Ya, jadi saya fokus sebagai dosen. Mungkin mahasiswa nggak tahu kalau saya ngeliat beban saya, mungkin sebenarnya ketika S3 bebannya nih lumayan stres ya. Lumayan ya Pak? Lumayan. Oh, bukan stres banget. Sangat juga ya. Iya, sangat stres. Kadang saya juga ketika S3 itu hampir ketika masa-masa nulis penelitian, disertasi, kalau S3 namanya disertasi, itu hampir nggak tidur. Kadang kan pulang kerja, lanjut untuk nyusun disertasi. Kadang sampai jam 5 pagi. Jam 5 pagi, sholat subuh, tidur, sudah tuh tidur istirahat sebentar kayak 15 menit, kerja lagi. Ya. Oke. Itu jadi makanan apa ya? Makanan sehari-hari. Ya. Mana berarti kan padat banget ya waktunya ya. Oke. Nah, kan kalau misalkan udah padat banget nih waktunya, ada main gamenya juga nggak nih Pak? Kalau saya
main game kayaknya kurang kurang hobi karena kurang apa? hobi. Karena apa tuh? Kalah terus. Kalah terus. Iya, jadi makanya kurang hobi nggak ya. kurang hobi. Oke. Kecuali kalau main gamenya menang terus ya, ya mungkin jadi hobi main game. Tapi karena gamenya selalu kalah ya jadi nggak hobi. Oh, Nah, tapi ya. bagus juga ya Pak, kalah terus ya jadinya ya. Oke. Nah, aku juga udah pernah nih diajar sama Pak Hadi waktu itu, dan aku nggak kepikiran kalau Pak Hadi lagi ngelanjutin kuliah S3 karena nggak ada beban gitu Oh, raut iya. mukanya. Gitu ya, kayak jadi fresh banget gitu kan Kak Pak Hadi. Jadi kan Pak Hadi bisa membedakan kalau misalkan Pak Hadi jadi dosen dan juga mahasiswa gitu. Kalau lagi jadi dosen lepasin semua tuh jadi Iya, mahasiswa. tapi bebannya. sebenarnya beban itu berat loh Berat. sebenarnya. Kelihatannya aja. Heeh. Nah, jadi di tengah kesibukan Bapak ini di weekend itu Bapak ngabisin waktu untuk me time atau quality time atau tidur aja? Selama study kayaknya untuk lebih fokus ke penelitian. Jadi me time-nya nggak ada ya, iya, Pak? Wah. hampir. Oke. Jadi waktu-waktu weekend itu ya habis untuk menulis disertasi. Nah, itu kan kalau kita kan kerjanya dari hari Senin sampai Jumat. Nah, itu ada waktu yang ekstra buat saya Sabtu Minggu. Sabtu Full, Minggu. iya ngejar itu kadang sampai enggak. Tadi yang saya ceritakan kadang sampai nggak tidur juga untuk menyelesaikan deadline. Apalagi kalau sudah banyak revisi, coret-coretan. Coret-coretan. Harus Terus ngulang stres ya. lagi, harus bimbingan lagi. Nah itu, iya, itu harus saya selesaikan supaya waktu kerja juga nggak terganggu. Iya, itu membaginya. Oke, nah ada nggak sih Pak tips atau trik yang digunain agar tetap fokus kuliah dan juga ngajar? Yang penting kita tetap apa ya tipnya ya? Yang penting kita jalin, enjoy aja. Enjoy. Emang pertama-tama kali emang kita ini hal-hal yang paling sulit membagi waktu, ya antara kita sebagai mahasiswa dan kita juga sebagai dosen, dan kita juga kan kalau dosen kan kalau statusnya kemarin izin belajar, kalau statusnya izin belajar tetap menjalankan tridharma, penelitian, pengabdian, pengajaran itu wajib. Nah itu gimana istilahnya ya? Pinter-pinter kita aja mengatur ya. Tapi yang tahap awal-awal itu emang agak berat, tapi kalau sudah lama kelamaan ya mungkin sudah terbiasa. Emang pertama kali emang berat, tapi kalau sudah lama ya enggak lagi. Udah Enggak lagi ya. Udah kebiasa ya Pak ya? Apalagi sudah terbiasa, apalagi kalau sudah selesai sudah plong. Oh, oke. Dan waktu itu kapan tuh Pak selesainya? Selesainya saya untuk ujian hasil itu tahun Januari tahun 2024. Oh, Ujian sidang apa? Kalau kita itu namanya sidang terbuka dan tertutupnya. Tertutup dan terbuka, tertutup baru sidang terbuka. Tapi kemarin ada juga, saya ini ada kendala juga sih sebenarnya. Ya ini kadang di luar prediksi kita ya, ya terkait dengan publikasi saya. Iya terkendala. Jadi yudisium saya harus ditunda untuk mengejar publikasi. Itu masalah, itu kan di luar prediksi kita ya. Ya tapi tetap kita jalanin. Ya tapi alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Yang penting kita jalanin aja. Jalan ini sambil nangis atau gimana Pak? Kan kalau mahasiswa zaman sekarang jalan ini sambil nangis, yang penting selesai nggak apa-apa. Tapi sambil nangis. Nangisnya Kalau dalam Bapak hati gimana? ya Oh, mungkin nangisnya ya. dalam hati. Kalau cowok kalau nangisnya keluar air mata kayaknya gimana ya. Malu gitu Iya. kali ya. Kalau cewek sih nggak jadi masalah ya. Ya tapi kalau cowok ya nangisnya mungkin dalam hati aja. Dalam hati Iya. aja. Ngeretuk gitu ya Pak ya? Nggak sempat juga. Mungkin 50-50 lah ya. Oke, Iya. oke. Nah, kan Pak Hendra pasti sibuk banget nih ya, jadi dosen, jadi mahasiswa juga, banyak banget kan pasti mau nyelesain disertasinya juga ya kan. Ada nggak sih momen ketika Bapak tuh ngerasa lelah, dan gimana cara Bapak nggak hadapin itu? Iya, itu pernah kalau kita tuh, kalau saya ngomong di titik-titik terendah kita dalam sebagai mahasiswa ya, rasanya udah saya nggak sanggup lagi untuk studi S3. Ya berbagai pertimbangan, kayaknya kalau saya sudah terlanjur basah, kalau saya harus stop dari sekarang, kayaknya perjuangan saya selama ini agak sia-sia. Ya mungkin ada teman juga memberikan motivasi, ya banyak teman-teman juga yang sempat ngedrop juga
sempat sakit juga ya. Kami sebagai ya teman seangkatan, teman sama satu alma mater memberikan motivasi supaya bisa menyelesaikan S3. Ya itu gimana ya rasanya, sampai kalau kata orang ya sudah pasrah mau apalagi, nggak peduli lagi istilahnya ya. Tapi ya itu dukungan teman-teman terdekat itu ya yang memberikan motivasi. Boleh Pak di-mention siapa Iya. aja teman-temannya? Mungkin teman-temannya nggak mau disebutkan Oh, mungkin nggak mau ya. ya, Nah, oke. ya kadang kita sampai kontak kan sampai jam tengah malam, tetap memberikan motivasi, tetap semangat untuk selesaikan disertasi kita. Ya lama-lama ya motivasi mulai meningkat lagi. Terus pernah lagi ngedown lagi juga pernah, sampai akhirnya mau juga berhenti. Sempet ya, tapi saya pikir-pikir, aduh saya berhenti biayanya sudah banyak sekali keluar. Gimana nih, sia-sia aja. Ya, ya orang-orang terdekat tuh sangat berperan, terutama ya dari keluarga juga kan, istri ya yang ikut mensupport juga kan. Ya itu lika-liku kita dalam studi itu pasti banyak sekali itu. Bahkan seorang Pak Hadi aja bisa berpikiran untuk berhenti Iya, ya Pak sampai ya. sempat berhenti. Tapi sayang gitu makanya tetap dilanjutin. Saya ngitung-ngitung uang sudah dikeluarin. Kalau saya berhenti berarti uang ini hangus loh. Hangus, iya, betul banget. Apalagi kita ngumpulkannya kan dari susah kan untuk kalau biaya S3 kan lumayan ya. Apalagi biaya sendiri kan lumayan berat kan. Saya hitung-hitung biaya sudah dikeluarkan, kalau jadi sia-sia dong. Betul. Ya jadi mau nggak mau ya harus tetap semangat lagi. Tetap semangat. Nah, ada dua peran ya kan Bapak sebagai mahasiswa dan dosen. Cara Bapak ngimbanginnya itu gimana tuh Pak? Nah ini yang kalau awal-awal kan pertama kali saya studi itu cukup berat awal-awalnya. Tapi ya tadi sebenarnya lama-lama kita terbiasa ya dengan situasi yang dihadapin. Ya, berbagi peran ya pintar-pintar kita aja ya mengatur waktunya. Ya emang tadi waktu untuk keluarga itu sudah selama studi itu berkurang, ya mungkin untuk anak juga berkurang. Jadi lebih fokus ya antara kerjaan sama studi, kerjaan studi itu mengimbangkannya. Iya. Jadi emang agak berat di awal ya, di awal. Tapi kalau sudah itu sudah bisa ngimbangin udah ya, bisa Kak, ya? mengimbangin. Oke. Dan kalau misalkan lagi quality time nih, misalkan bareng keluarga Bapak, jadi quality time nggak sama keluarga atau tetap ngerjain? Tetap ngerjain. Tetap ngerjain itu, Iya. jadi nggak ada waktu quality time untuk sama keluarga? Selama studi kurang banget. Kurang banget. Iya, kurang banget. Iya. Ya mungkin ya saya mungkin minta maaf sama keluarga, istri, ya, anak-anak ya, waktu keluarga untuk apa istilahnya, sebenarnya Sabtu Minggu kan sebenarnya waktu untuk keluarga ya. Weekend ya. Iya, weekendnya, tapi ya terpakai untuk studi ya. Ya istri ya harap maklum ya. Ya itu risiko ketika masih studi. Oke. Iya. Oke, nah hobi nih mungkin ada nggak sih hobi yang dilakuin nggak sempet ngelakuin hobi itu? Ini hobi itu sebenarnya saya hobinya otomotif ya, ya ngotak-ngatik motor, ngotak-ngatik mobil ya, ya. Ketika pas itu ketika menjalankan hobi itu ketika kita sudah apa, kalau kata kita sudah lagi nulis kan mentok ya, apalagi yang harus kita lakukan nggak enak. Itu salah satunya saya alihkan ke hobi. Iya. Jadi Apa tetap yang ada nih hobi iya, ya, masih apa bisa yang bisa dilakuin ya? dibongkar ya kita bongkar ya, Bongkar, otomotif oke. ya. Mungkin ada yang mau dibenerin yang kendaraan ya, itu di saat-saat ketika waktu-waktu yang kita ketika nulis penelitian waktu mentok atau idenya nggak muncul lagi, disitulah meluangkan apa atau orang melampiaskan emosi ya. melampiaskan, iya, emosi. Itu cara Pak Hadi Iya. melampiaskan emosinya, nggak pakai nangis, nggak juga ngerutuk dalam hati. Tapi nangisnya sebenarnya nangis dalam hati Nangis sebenarnya. dalam hati. Oke. Nah Pak, di waktu-waktu Bapak lagi ngerasa stres gitu kan, dan ngedown gitu, ada nggak sih kata-kata yang memotivasi Bapak biar semakin semangat lagi? Iya. Sebenarnya kemarin almarhum mama ya.
Eh, Sebenarnya kalau kita sudah terjun, ya apa yang ingin kita ciptakan ya usahakan harus selesai. Betul. Jangan sampai putus di jalan. Setengah-setengah Iya. sayang. Ketika mungkin saya sudah ambil risiko ngambil studi S3, ya kita harus selesaikan. Itu karena saya harus ingat pesannya. Walaupun ya dengan dana-dana terbatas, dengan apa yang waktu kita antara keluarga, kerjaan itu juga sulit, tapi ya mau nggak mau kalau kita sudah terjun ya usahakan kita harus menyelesaikannya. Itu. Jadi saya itu makanya ketika saya tadi di titik nol kata orang ya, motivasi sudah hilang, ya mau nggak mau ya dari motivasi dari teman, dari keluarga itu sangat membantu sekali. Nah, Dan ada nggak sih Pak yang mau Bapak sampaikan ke mungkin mahasiswa baru semester 1 tapi yang udah ngerasa wah capek banget mau berhenti gitu. iya. Untuk teman-teman yang mau studi S3 ya. Iya. Yang pertama mungkin ya yang harus dipersiapkan itu kalau studi S3 ini apa namanya? Modal dulu. Iya, atau sponsor. Kita harus mencari sponsor, bisa beasiswa atau apa. Selain sponsor juga kita harus juga ada dana backup ya. Karena S3 itu enggak segampang ketika kita S2, apalagi S1 biaya. Karena ada biaya-biaya yang di luar dugaan kita. Itu harus kita siapkan. Karena kalau nggak kita siapkan itu akan mengganggu perekonomian keluarga. Iya, ikut apa itu? Tidak mengambil Iya, linglung ya. Iya. Iya, itu salah satunya harus kita persiapkan. Walaupun kita dapat dana sponsor atau dapat beasiswa itu harus ada dananya backup supaya keluarga kita tidak terganggu. Untuk yang calon-calon S3 ya, ya teman-teman S3 ya pertama mental. Iya, yang tadi pertama itu modal, yang kedua mental. Ya, mental ini ya harus dipersiapkan juga. Ya, kadang dana kita sudah cukup, sudah ada sponsor sudah ada, tapi mental kita nggak kuat, ya itu akhirnya nggak selesai juga. Selain modal, mental sudah kuat, ya itu yang terpenting. Karena ketika kita susun perjalanan S3 itu ada tadi yang saya jelas tadi apa titik down kita, titik di bawah kita ngerasa nggak mau lagi, nggak kuat lagi. Nah itu apalagi kalau penelitian kita sering ditolak, judul kita apa revisi kita disuruh revisi lagi, suruh ngulang lagi, dan itu yang sangat berat. Nah, tapi juga sebelum itu juga banyak membaca literasi, ya itu salah satu pendukung kita untuk menyelesaikan S3. Karena di S3 ini kan yang difokuskan kita menemukan novelty, ya keterbaruan. Jadi kalau kita minum literasi, kita akan sulit novelty penelitian kita apa. Nah itu. Ya makanya S3 dituntut itu ya novelty-nya terus apa ya novelty kita dibandingkan penelitian-penelitian yang sudah sejenis kita. Ya kalau kemarin saya dianjurkan promotor membaca jurnal itu minimal 100 jurnal. Iya. 100 jurnal. Apa enggak pertama kali waduh puyeng ya. Bayangkan aja 100 jurnal, ya syaratnya harus jurnal internasional berreputasi juga. Itu harus kita cari perbedaan persamaan dengan penelitian kita. Dan akhirnya kita harus menemukan novelty tersebut. Itu emang pertama-tama kalau kita dengar suruh baca 100 jurnal langsung kayak shock ya. Tapi kalau sudah terbiasa enggak lagi sih. Ya, sudah terbiasa. Sudah terbiasa baca. Kalau 200 nambah Pak bisa? Bisa. Kalau saya sekarang bisa nambah sekarang. Kalau awal-awal dulu aduh 110 kemarin aja 10 aja nggak baca-baca ya, apalagi 100. Iya, itu sebenarnya ya beban sih sebenarnya suruh baca itu ya. Tapi kan ada hikmahnya juga di baliknya. Iya. Dengan kita banyak membaca literasi kita paham. Makanya nanti di S3 itu kita dititik beratkan novelty, keterbaruan kita dibanding penelitian lain itu apa itu. Itu yang jadi pokok dalam disertasi.
Oke, ngomongin keterbaruannya nih ya. Sekarang kan dunia teknologi udah semakin berkembang nih ya Pak ya. Nah, gimana sih ngelihat perkembangan teknologi saat ini dan mempengaruhi metode pengajar dan pembelajaran di perguruan tinggi ya menurut Bapak? Wih, sangat pengaruh sekali ya. Oke. Apalagi waktu saya dulu zamannya saya ini mahasiswa online ya. Iya, karena ketika saya masuk kuliah itu kan untuk perkuliahan itu banyak online. Nah, itu ya mungkin kalau kita nggak ada perkembangan teknologi kan kita akan sulit Betul. untuk beradaptasi. Ya mungkin kita tahun berapa kita 2000 ya mulai COVID ini. Coba bayangkan kalau nggak ada teknologi pasti proses belajar kita akan berhenti. Betul. Nah, karena ada digitalisasi ini kita masih tetap bisa belajar. Saya juga masih bisa kuliah juga, masih bisa bimbingan juga berkat teknologi. Bayangkan kalau nggak ada teknologi mungkin akan sulit ya. Apalagi kalau dalam kita meneliti ya. Nah, kalau meneliti kalau kita belum ada teknologi, bayangkan kita mau nyari referensi ya harus membaca buku secara manual, harus beli jurnal-jurnal ya enggak. Tapi kalau adanya teknologi kita cukup search aja tentang topik penelitian kita apa. Nanti ada beberapa artikel jurnal yang bisa kita jadi rujukan. Itu sangat membantu sekali. Termasuk beruntung juga ya ada perkembangan teknologi ini. Ya mungkin saya membayangkan betapa beratnya mungkin senior dulu ya yang belum adanya teknologi secanggih ini. Dia harus mencari artikel-artikel itu secara manual. Bayangkan aja, misalnya suruh artikel 100 jurnal, nyari secara manual kan cost-nya besar banget ya. Iya. Yang online juga ada cost juga ya, apalagi yang secara hard copy. Tuh. Oke. Nah, tapi kan teknologi itu bagus ya, perkembangan Bagus teknologi sekali, bagus sekali. Tapi mungkin ada juga mahasiswa yang jadinya dengan perkembangan teknologi ini jadinya cuman nyontek doang kayak misalkan copy paste di AI gitu. Gimana tuh Pak tanggapannya dengan mahasiswa yang seperti itu sebagai dosen? Sebenarnya untuk ngecek itu gampang ya antara bahasa mesin sama bahasa takut nih jadinya. bahasa tulisan. Kenapa? Sekarang lagi kan ada teknologi juga untuk ngecek hasil tulisan AI ya. Iya, itu kan sangat gampang. Nah, sebenarnya AI ini apalagi sekarang kan lagi musim AI ya. Iya, contohnya kayak ChatGPT ya yang paling familiar. Itu sebenarnya sebagai alat bantu kita. Nah, kalau kita menolak perkembangan teknologi AI nggak bisa kita. Tapi kita harus bisa beradaptasi. Sama saya juga ketika mahasiswa menggunakan AI ya silakan. Tapi mereka jangan full menggunakan AI. AI itu sebagai untuk mencari ide. Nah, begitu juga kita melakukan penelitian ya, itu kan kita bisa kalau kita kan kadang ngeblank ya tentang apa yang mau kita tulis, kita bisa minta bantuan AI itu diperbolehkan juga. Ya, tapi jangan full AI ya. Iya. Tapi juga harus dipahami ya Pak. Dipahami juga, iya. Itu sebagai tool yang sangat membantu. Tapi kalau kita menantang ya kayaknya sulit ya. Iya. Mungkin saya menantang, mungkin yang lain menerima kan gimana ya. Betul. Jadi beradaptasi kita. Beradaptasi. Oke, tuh dengerin buat mahasiswa yang tapi jangan full AI ya. Iya, jangan full AI. Sekarang juga ada teknologi yang bisa ngeceknya. Ngecek juga. Jadi hati-hati. Oke, Pak, lanjut lagi nih. Ada nggak sih Pak pengalaman menarik atau pelajaran berharga selama Bapak menempuh S3 ini? Suka atau yang duka? Suka dulu Pak, suka dulu. Nah, kalau suka ya mungkin ketemu teman-teman yang seperjuangan, yang berbagai latar belakang ya, ada yang sebagai praktisi, ada sebagai akademisi. Itu teman-teman kalau S3 kan orangnya lebih care ya, lebih enak ya. Ya. Kalau sebagai praktisi kita menambah teman-teman juga, ternyata ada teman yang dari sini. Begitu juga di teman-teman di akademisi, saya kenal dosen di perguruan tinggi A, B, C dan lain sebagainya, bisa saling bertukar pikiran. Itu kalau sukanya. Jadi relasinya semakin banyak, iya. Itu. Kalau dukanya Bapak? Dukanya, iya. Dukanya kalau sebenarnya kalau S3 ini dukanya
selama menyusun disertasi dukanya, Disertasi. iya. Ya, itu kalau duka mahasiswa S3 ya selama menyusun disertasi. Tapi kalau selama perkuliahan, ya kalau kami perkuliahan semester 1 kan saya kuliah 2 semester ya. Semester 1, semester 2. Nah, itu kami enjoy. Iya, senang. Iya, bisa ketawa-tawa, Masih happy ya, Pak, ya? kumpul-kumpul sama teman-teman. Tapi sudah sama tiga, sudah mulai mukanya, sudah mulai cemberut. Ada teman juga nangis sampai, iya, sampai sakit dan lain sebagainya. Itu saking stresnya ya, stres dalam menyusun disertasi. Oke Pak, dan terakhir nih Pak, ada saran nggak nih bagi dosen lain yang mungkin mau ngelanjutin studi S3-nya sambil ngajar juga, sambil jadi dosen juga? Iya, tapi yang tadi yang note saya tadi kan, kalau teman-teman ya kita untuk jadi mahasiswa itu yang penting mental Iya, kita. mental itu Ah, tadi ya. mental itu paling utama, mental dulu harus kita siapkan ya. Karena S3 itu nggak segampang kita ketika kita S2. Ya. Mental itu harus dipersiapkan benar. Kalau kita yakin mental kita sudah siap, apapun yang akan terjadi, saya harus menyelesaikan S3, lanjutkan. Tapi kalau mentalnya masih agak kurang, ya kuatin dulu mentalnya itu. Oke. Harus tetap semangat. Oke, jadi kesimpulannya yang pertama dari segi ekonomi ya Kak. Iya. Jangan harus ada uang darurat lah kira-kira. Uang darurat, Harus ada. yang penting ada utama itu tabungan sponsor dan juga dulu, sponsor dan juga mental yang mental. kedua. Oke. Dan mungkin teman-teman sampai sini dulu aja talk show kita hari ini bersama Pak Hadi. Iya. Terima kasih Bapak udah datang Sama-sama. ke Catatan Anak Kampus. Terima kasih banyak dan mungkin sampai sini dulu aja ngobrol santai aku sama Pak Hadi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Catatan Anak Kampus.